Selamat siang. Baik, kita akan coba membuat tabel laporan keuangan dengan menggunakan Excel. Ya, ini contoh yang pertama adalah laporan keuangan yang bernama balance sheet atau neraca. Ya, kita lihat dulu ya, ada apa saja di sini. Yang kita akan gunakan adalah yang pertama di sini nanti baris judul, ya, ada 1, 2, 3, 4 ada baris judul. Kemudian kolomnya kita lihat ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita langsung saja coba membuat persis seperti yang contoh ini ya. Jadi pertama kita coba buat dari judulnya dulu ya. Kita buat judulnya dulu. Saya akan mulai dari kolom G saja dulu ya. Anggapnya kita mulai dari sini. Kita tulis dulu judulnya Fintech Corporation. Nah, ini seperti ini judulnya. Lalu baris kedua 2018 balance sheet. Baris ketiga ada 000. Ini maksudnya adalah dalam ribuan. Ya. Baris keempat ada aset. Ya. Kemudian di sebelahnya ada liabilities and equity. Nanti kita ini dulu ya, kita buatnya nanti belakangannya. Kita coba buat kolomnya dulu ya. Oke, baris pertama nanti kolom yang pertama kita isi dulu datanya ya. Dan di bawah aset ini nanti ada current asset. Kita coba tulis dulu current asset. Oke, masih di bawahnya lagi. Ya, kita tulis nanti ada cash, lalu account receivable, di bawahnya lagi inventory, lalu di bawahnya ada total. Ya, kita lengkap ya, ini satu di bawahnya ada fixed asset. Bawahnya lagi plan, lalu equipment, total fixed asset, dan paling bawah nanti adalah total aset. Nah, seperti ini ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Lalu kita atur dulu kolom pertama ini ya. Nah, kolom pertama ini kita lihat karena ada tulisan yang keluar dari batas, maka kita samakan dulu supaya kolomnya sama besar ya. Kita ambil dari, kita pergi ke atas, paling atas sekali di kolom G ini ya. Kita ambil garis paling kanan, dekati sampai muncul tanda tambah seperti ini ya. Kalau sudah tambah ini langsung kita tekan mouse-nya. Nah, berarti ini garis paling kanan dari kolom G siap kita ubah ya besarnya. Oke, kita samakan supaya semua huruf yang ada di kolom pertama terpenuhi. Nah, gitu. Jadi yang kolom aset ini sudah rapi. Nah, gitu ya. Ini sudah rapi. Judulnya biarkan saja dulu ya. Judul biarkan saja dulu. Nah, ini sudah jadi asetnya. Ini bisa kita pindahkan yang kolom kedua ya. Kolom kedua ini ada angkanya di sini. Kita mulai dari samping as cash. Kita isi dulu angkanya 120, kemudian 210, 155, lalu di samping plan 545, 200. Oke. Nah, ini karena tidak ada yang keluar dari batas, jadi cukup ya, besarnya segini cukup nih. Dalam ke 2. Nah,
Dari sini kemudian kita lihat kolom ketiga, ada current liability. Posisinya adalah di samping the current asset. Samping current assetnya ini saya tebalkan dulu supaya kita mudah ya. Nah, kita masukkan sini ya, tulis current liabilities. Nah, oke, kita tebalkan dulu ini. Nah, lalu di bawahnya apa saja kita isi dulu datanya ya. Account payable, turunkan lagi notes payable, total liabilities ya, kita lengkap lagi di bawahnya. Lalu ada shareholder equity, kemudian di bawah pas sekali, nah ini ada total liabilities and shareholders, ada koma di atas ya, hati-hati nulisnya juga jangan salah. Nah, oke. Nah, dari sini baru kita atur, lihat ya, di kolom I ini tulisannya banyak yang nabrak ya, keluar dari batas. Kembali lagi kita arahkan ke kolom I sini, kita arahkan ke garis yang paling kanan. Nah, ini sudah dapat ya, ditekan lalu kita drag, nah sampai segini ya. Oke, kira-kira sebatas ini, karena batas yang paling panjang adalah ini nanti ya, shareholder equity. Oke, nah sampai sini. Jadi ini sudah lebih rapi ya. Nah, bagaimana dengan yang di bawah? Oh, ini masih keluar dari garis. Nah, ini untuk yang untuk yang di bawah ini agar seperti ini tampilannya, jadi bisa menumpuk di tengah, kita perlu klik ini ya, merge and center ya. Jadi kalau ada huruf yang panjang sekali lalu mau kita gabungkan supaya dia cukup muat di dalam satu kolom saja, kita gunakan ini. Kita coba ya, klik ini ya, merge and center. Nah, oh belum ya. Kalau misalkan masih belum, ini kita klik yang atasnya, drag text. Jadi ini supaya muat ya ke dalam ya. Nah ini dia. Jadi sudah dia muncul di tengah-tengah, di dalam gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa diatur lagi kalau nanti misalkan mau posisinya di tengah, apakah di bawah seperti ini atau mau di atas atau mau di tengah, bisa ya. Nanti kita atur setelah rapi. Oke, kita masukkan dulu data angkanya di kolom 1, 2, 3, 4, berarti kolom keempat ya. Data ini kita masukkan di samping account payable, kita isi dulu ya, 125 120 245 98. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Ini tabel kita nanti isinya sudah ada, tinggal kita rapikan sekarang ya. Rapikan dulu. Nah, cara merapikannya dari atas ya. Kita buat judulnya supaya berada di tengah-tengah dulu bagaimana. Nah, kita tebalkan dulu ya. Oke. Bisa ini tiganya kita highlight dulu supaya tebal hurufnya. Nah, tapi ini masih di samping kiri ya. Nah, gimana caranya supaya bisa di tengah sini, di antara 4 kolom ini dia berada di tengah-tengahnya. Jadi di tengah-tengah 4 kolom tadi. Nah, sama pakai merge ini ya, pakai merge and center. Coba kita inikan satu-satu ya. Dari kata-kata fintech core, kita drag, kita klik dulu di sini, tekan ya, lalu kita highlight sampai 4 kolom tadi. Nah, karena kolom kita sampai ini ya, sampai berubah warna seperti ini, lalu klik merge and center. Nah, dia akan pindah ya. Begitu juga yang ini, kita drag ke samping kanan, lalu kita merge and center. Nah, yang ini juga kita drag ke kanan, kita merge and center. Oh,
Nah, ini ada angkanya, dia 0 saja yang keluar ya. Nah, ini perlu kita, karena ini kita bukan menuliskan angka 0 di sini, ini hanya judul, supaya 0-nya tetap keluar 3, maka kita harus gunakan tanda di keyboard ini, tanda tanda petik 1. Jadi atasnya sebelum angka ini, jadi ketik-ketik ya. Nah, seperti ini, ketik dulu. Nah, tanda petik 1, lalu masukkan tanda kurungnya, 0-nya 3 kali, tutup. Nah, baru kita coba ya, kita lihat. Nah, akan muncul ya. Nah, ini kalau mau dibesarkan size hurufnya juga bisa. Ini kan tadi 11 ya, supaya kita seperti yang di sini ada 20, maka kita ganti saja hurufnya menjadi 20. Nah, ya sudah sama. Oke. Ini juga berapa? Ini 18. Oke, ini kita ganti menjadi 18. Tapi nanti dulu ya. Nah, aset ini juga rupanya di tengah. Ya, kolom aset ini dia adalah judul untuk kolom yang G dan H. Jadi di tengah-tengah ini, di antara dua ini. Maka sama seperti yang contoh tadi, kita merge and center ya, tapi hanya 2 kolom saja. Jadi di sini kita highlight ya judul yang tadi, lalu di merge. Oke, gitu juga ya. Nah, yang kedua ini tadi belum diisi judulnya ya, baru kita bisa isi liabilities and equity. Oke. Ini pun juga harus di tengah, di antara 2 kolom ini, kolom I dan J. Maka mudah ya, tadi kita sudah klik sini, tahan, pakai mouse, lalu di highlight ke sebelahnya. Oke, lalu kita merge and center. Nah, sudah. Sekarang kita ganti. Tadi kan berapa di sini? 18. Ini berapa ya? 11. Kita perbesar hurufnya menjadi 18. Oke. Ini ada yang tabrakan ternyata ya. Nah, ini nggak apa-apa, jangan khawatir kalau ada seperti ini. Tinggal yang paling kiri, paling kanan saja kita perlebar lagi ya, tambahkan lagi. Ingat yang paling kanan tadi cara kita tarik ininya. Coba bisa nggak ya? Nah, gitu. Jadi lebih rapi ya, lebih rapi. Oke, yang ini juga tadi current ini kita buat 14. 14. Oke. Nah, ini current asset ini ditambahkan garis bawah. Maka kita lihat ini ada U garis bawah ini ya. Kita klik U-nya. Ini juga kita klik U-nya. Oke, jadi dia memiliki garis bawah. Nah, ini kalau kita mau ditengahkan, ini juga bisa sebetulnya. Karena dia merupakan subjudul ya. Kita merge and center. Nah, ini juga ya. Kita merge. Nah, ini lebih rapi. Nah, sudah kelihatan ya. Jadi ini kelihatannya akan seperti ini ya. Sekarang gimana kita lihat kalau kita melihat ini sebetulnya sudah ada garis atau belum sih gitu ya. Kita coba dari file, kita coba seolah-olah mau di print ya. Kita akan lihat nih sudah ada garisnya belum. Nah ini dia. Ini contohnya ya. Ini contohnya yang kita buat tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Sebetulnya tidak ada garisnya, belum ada ya. Garis luarnya belum ada, garis bawahnya juga belum ada. Nah, ini kalau mau kita rapikan, mau bikin garis luarnya bisa ya. Kita balik lagi ya. Nah, ini dia. Gimana caranya? Oke, kita buat dulu yang judulnya dulu ya. Kita buat garis luar untuk judulnya saja dulu. Nah, ini kita gabungkan seperti ini, kita highlight ya. Kita buat garis luarnya jadi satu begini ya. Caranya lihat di font ini, di bagian bawah ini ada ya untuk membuat garis ya. Diklik dulu yang paling kanan, karena nanti kita bisa pilih mau yang mana. Misalnya kita mau pilih yang garis paling luar saja ya. Jadi nanti tidak ada garis di tengah-tengah ini, tidak perlu, karena ini merupakan judul ya, nama perusahaan, dan juga
nama laporan keuangannya. Jadi kita coba pilih yang ini, outside borders ya. Kita pilih ini. Oke, lihat ya, tuh sudah ada garisnya sekarang. Oke, terus mana lagi? Kemudian yang ini juga kita buatkan garis seperti ini ya. Nah, ini kita bisa buat garis outside-nya. Yang ini juga kita buatkan garis outside-nya. Nah, jadi akan kelihatan ya. Nah, ini juga sama kalau gitu. Kita buat saja, agak berbeda dengan yang ini berarti contohnya ya. Kalau ini ada garis di sini, kalau ini tidak ada garis. Oke. Nah, kayak lebih cantik yang ini gitu ya. Nah, baru nanti yang ini kolom masing-masing ini baru kita buatkan garis. Nah, ini berarti dia bukan hanya garis luar bordernya, ya, pilihannya berarti yang semuanya digariskan. Ada garis di tiap kolomnya dan tiap baris. Nah, kita pilih yang ini nanti, all borders ya. Gimana caranya? Kita highlight dulu ya. Kita blok ini, highlight dulu mana yang mau kita garis-garis nanti. Nah, ini sampai sini tadi kan soalnya. Nah, baru kita klik yang all borders. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Nah, jadi nanti kita akan lihat bahwa tampilan kita tabelnya akan seperti ini. Kita cek lagi, coba gimana kalau di print ya, kita lihat print preview. Nah, ini adalah tadi model kita. Sekarang yang ini adalah yang baru saja kita buat tadi, seperti ini tampilannya. Nah ya, jadi lebih rapi. Judulnya sudah ada garisnya, garis luar saja. Yang ini juga subjudul juga garis luar saja. Yang di bawahnya semua pakai garis ya, per itemnya. Jadi ini lebih rapi. Oke. Nah, ini untuk yang balance sheet ya. Sekarang kalau kita coba yang contoh kedua ya. Contoh kedua yang ini laporan keuangan yang namanya income statement. Oke, saya coba dulu di bawah ya. Kita coba buat di bawah sini. Oke, sinilah ya kita buat ya. Nah, seperti ini. Laporan rugi dan laba. Nah, ini kan juga berantakan nih, ada yang agak berantakan nih, hurufnya kemana-mana ya. Oke, kita coba lihat nih awalnya kan harusnya seperti ini kan. Nah, ini tidak keluar dari garis gitu ya. Kita coba rapikan. Oke, kita coba rapikan seperti ini. Nah, harusnya seperti ini contohnya. Ya. Maka kita buat sekarang. Coba kita buatnya di mana ya? Sama ya, kita buat dulu judulnya. Kita buat di sini, misalnya sama di G tadi ya. Kita ketik dulu judulnya Fintech Corp 2018 Income Statement. Ya, kosong. Lalu kita isi dulu data-datanya ya. Jadi ini mau dipakai 3 kolom. Kolom A ini untuk data-data ini, kolom B untuk angka 20%, ini kolom C untuk angka dolarnya ini. Jadi 3 kolom ya nanti ya. Kolom G, H, I berarti. Kita isi dulu datanya. Ini kita lengkap satu seperti ini. Lalu kita isi dulu datanya ya. Net sales, cost of goods sold, earning before interest, and tax. Interest paid, taxable income, tax,
debts. Yang terakhir, addition to retained earning. Oke. Ya, kolom yang pertama kita lihat hurufnya banyak yang keluar batas kan? Boleh kita rapikan dulu ke atas sekali ya, sampai tanda-tanda ini muncul, kita rapikan. Nah, sudah rapi. Oke, sekarang kita masuk ke kolom kedua. Ada 20% ya di samping teks. Berarti di sini 20%. Oke. Nah, sampingnya adalah terakhir kolom angka dolarnya ya. 1 2 3 4 5 6 Mbak ya. 10.130 kosong, interest rate-nya 150, kemudian dividennya 10.000. Oke, nah seperti ini. Sekarang tinggal kita rapikan lagi ya, sama seperti tadi. Kolom ini judul kita merge and center supaya dia ke tengah di antara 3 kolom ini ya. Kita merge and center, hurufnya besarkan. Oke, ini berapa tadi di sini? 26 ya. Kita coba 26. Samakan ya. Soalnya 26. Oh, ini 16. Yang ini 16 saja. Oke, ya. Ini kita tebalkan. Ini juga kita tebalkan. Oke, yang ini tadi 16 ya, kita coba buat ini menjadi hurufnya menjadi 16 semua. Nah, ternyata tabrakan ya. Nah, ini kita harus betulkan lagi, rapikan lagi ya. Kita ambil dari sini karena yang mau diubah adalah kolom G, maka paling kanan ya, dari G paling kanan kita geser. Nah, seperti ini. Baru kita buat ya, kita buat garis luarnya. Nah, ini judul kita garis luar lagi pakai outside border ini ya, paling luar. Nah, ini sudah ada judulnya. Nah, ini karena ini adalah isinya bergaris-garisnya, maka kita cukup yang all border. Kita ganti lagi all border. Nah, seperti ini ya, sudah jadi ya, agak berubah ini ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau mau kita memasukkan angka ini menjadi dolar ya, dolar. Nah, kita coba di highlight dulu angkanya, lalu kita pilih yang di bagian ada. Nah, ini ada angka-angka ini general ya, coba kita pilih di general ini. Nah, kita mau menggunakan angka yang menggunakan hitungan accounting ya, berarti currency. Nah, accounting atau currency, karena kita berbicara mengenai currency, dolar, uang ya. Kita coba klik yang ini ya. Nah, ini akan berubah nih. Nah, currency-nya ini mungkin kita perlu ubah more ya, coba kita cari more. Nah, currency ini kita ubah karena di soalnya itu bukan dalam bentuk rupiah, maka kita ganti yang currency ini, kita ganti menjadi simbolnya bukan rupiah tapi dolar. Coba dolar English. Nah, dolarnya ya US ya, biasanya kan pakai dolarnya US. Dolar USA aja. Nah, tuh langsung ya. Jadi langsung otomatis angkanya ada titiknya gitu ya. Nah, titiknya ada di sini dolar. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi cara membuat tabel di Excel adalah seperti ini. Oke. Nanti jadi kalau ada tugas membuat laporan keuangan dengan menggunakan Excel, bisa melihat contoh dari tutorial ini. Oke, demikian
Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi boleh nanti ditanyakan. Ya. Selamat siang.